kehidupan. Kembali lagi hadir dengan Bonita di sini. Apa kabar semuanya? Oke, amin ya. Pasti semuanya sehat-sehat. Aku doakan selalu sehat, sejahtera, bahagia, dan terus bertambah rezekinya. Amin, amin, amin ya. Oke, nah sahabat-sahabat, untuk sesi hari ini aku sedikit berbeda lagi nih. Jadi kemarin-kemarin kan kita banyak yang ngebahas tentang kehidupan gitu ya, tentang motivasi gitu ya, kemudian ngobrolin tentang bisnis gitu. Nah hari ini aku ajak salah satu sahabat variasi kehidupan dan kebetulan juga merupakan salah satu sahabatku ya, dimana topik yang akan aku bahas hari ini sebetulnya aku hanya mau mendapatkan testimoni gitu ya, testimoni dari seorang sahabat variasi kehidupan yang juga menjadi kliennya kita. Klien itu maksudnya menjadi klien kita dari kegiatan bisnis yang memang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Nah jadi seperti yang di sesi sebelumnya aku pernah sharing bahwa aku ini melakukan bisnis untuk people development business gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada kegiatan di mana kita bisa membantu banyak orang-orang atau masyarakat Indonesia pada khususnya gitu ya, untuk mereka benar-benar memahami tentang perencanaan keuangan gitu ya. Jadi salah satu kegiatanku juga menjadi seorang financial planner gitu. Dan aku berpartner dengan salah satu institusi keuangan internasional gitu ya. Nah jadi aku mau tahu dulu nih dari sisi klien aku. Jadi kalau klien itu kan sebetulnya luas ya. Klien itu kita bisa dapatkan dari mana aja, bisa dari sahabat kita, dari teman-teman kita, dari keluarga kita, gitu ya, dari orang yang mungkin baru saja kita kenal, gitu ya. Kemudian juga bisa dari referensi-referensi yang diberikan, gitu ya. Jadi yang namanya klien itu kan sebetulnya kita bisa terus memperluas network kita sama siapa aja. Kalau buat aku pribadi sih, yang namanya kita membangun hubungan, meningkatkan jumlah kita, network kita, gitu ya. Itu memang harus terus dilakukan untuk bisa membantu kita meningkatkan bisnis kita. Tentunya seperti itu ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi siapapun. Nah, kalau dalam kegiatanku ini, kalau orang yang aku nggak kenal aja, gitu ya, atau orang yang misalnya aku dapatkan referensi, gitu ya, dari temanku atau dari klienku, orang-orang yang tadinya aku nggak kenal aja bisa aku bantu nih untuk bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik buat masa depannya. So, kalau aku punya sahabat, punya teman-teman, apalagi dong? Gitu. Masa sih aku nggak bisa bantu mereka? Yang penting niatnya itu kan kita niatnya baik, positif. Ya, masalah mereka nantinya akan mau ambil atau tidak itu adalah nomor 2 buatku. Yang penting adalah niat kita memang niat baik. Karena aku percaya kita kalau punya niat baik itu terpancar dari aura kita. Jadi orang-orang juga akan bisa melihat kalau orang A misalnya punya niat baik atau niat nggak baik. Ini orang B misalnya, yaitu mendekati seseorang memang cuma buat kebutuhan atau ada maunya doang. Habis itu kalau udah selesai nggak jadi dekat lagi atau gimana? Ya, jadi orang bisa melihat sebetulnya niat yang tulus itu kayak bagaimana, niat yang tulus gitu ya. Jadi intinya sih kalau aku relasikan gitu ya, kita bisa menolong apalagi sahabat-sahabat sendiri. Yang penting niatnya baik dulu. Kalau masalah nantinya mereka akan ambil atau enggak, bagiku nggak masalah. Yang penting kita ini satu sama lain harus bisa saling menghargai. Itu sih kalau dari aku ya, saling bisa menghargai, bahkan bisa saling support nih untuk kemajuan kita semua. Nah jadi secara singkatnya aku mau aja nih langsung dari salah satu klien kita yang namanya Sophie gitu ya. Nah aku mau tahu nih dari perspektif Sophie sendiri gitu ya, sebagai klien maupun sebagai sahabat gitu ya. Nah Sophie boleh nggak ini lo kan udah jadi klien cukup lama ya, cukup lama, terus juga udah merasakan ada manfaat-manfaat dengan memiliki perencanaan keuangan gitu ya dengan kita. Nah aku mau tahu aja nih gitu. Pertama ya aku mau tanya sama Sophie, ngomong-ngomong kenapa nih maksudnya memilih aku ya sebagai konsultan dari Sophie dan keluarganya, karena memang kebetulan
dan Sofi ini memang menambah gitu ya, menambah beberapa program-program terus untuk keluarganya. Cuman aku butuh tahu nih, kenapa sih memilihnya aku? Karena sebetulnya kan banyak sekali sih, dia juga punya teman banyak gitu ya, punya saudara banyak, dan ada beberapa di antara mereka juga yang juga sama melakukan kegiatan seperti yang aku lakukan. Nah, tapi kenapa sih akhirnya milihnya ke aku? Boleh nggak Sof kasih testimoni nih? Ini nggak di setting ya, nggak di setting. Jadi gue spontan aja, aku spontan. Kalau lu deket juga kali kita dari mana ya? Deket SD ya, dari gua ada TK. Nah, anak-anak kita dari TK ya. Oke, pertama dari udah deket ya, maksudnya kalau deket tuh berarti lo udah kenal gue ya, luar dalam ya. Cuman gue masih tetap pakai baju kan. Ya apa ya? Ya karena kita kalau dari temen. Oke. Kan kalau misalnya yang kita nggak kenal gitu kan, nggak tahu karena agent itu kan kita kan udah kenal. Oke, jadi dan yang kedua juga jangan cuma asal kenal doang. Jadi sana sih kita masih kita masukkan apa? Kalau lu kan bawel. Oh, gue bawel katanya gue bawel. Ada info apa juga nih gini laptop. Jadi dia kalau memang masih masuk pada kita pikir lagi baik juga nggak apa gitu kan. Gitu. Oke, jadi maksudnya kalau emang contohnya gitu ya, ada orang datang ke lu gitu, dan orang itu ternyata lo kenal gitu, temen gitu ya, mungkin lebih enak malah lo ngasih itu buat apa gitu. Iya betul, maksudnya kalau itu temen itu lebih bagus karena kan kenal gitu ya, kenal. Tapi maksudnya milih dengan teman yang siapa itu untuk kita mengambil sebuah program apapun juga lihat-lihat ya. Dan juga kan semua orang mungkin memiliki kualitas yang sama gitu ya. Artinya berarti harus bertanggung jawab yang pasti ya. Iyalah komitmennya. Karena kebanyakan sekarang kayak mau dulu itu kan orang aja sih cuma maksudnya yang aku juga sih namanya manusia perempuan kan, maksudnya mungkin habis itu dia kabur kan, nggak tanggung jawab mau gimana lagi gitu kan. Yang penting gue udah dapat apa terus nggak lagi gitu kan. Jadi kan kita kenyataannya maksudnya kita kalau udah kayak gitu kita berarti kan kita ada yang salah juga, jadi kan kita kerjanya ini kemana gitu. Kalau nggak ibunya dapat kayak gitu ya kabur, kita mau kemana gitu kan. Oke, jadi kembali lagi ya, kalau Sofi sendiri dia lebih milih yang dikenal, berarti bisa itu saudara, bisa teman, bisa sahabat. Tapi walaupun dikenal tetap aja nih harus ada kuat, harus bisa dipercaya, punya komitmen gitu ya, nggak sembarangan juga gitu ya. Jadi bukan ya orangnya gimana gitu. Kita kan pandang juga gitu kan. Oke. Terus katanya gue bawel ya. Bawel makan. Suka makan gue, suka ngomong. Gue tau nggak kenapa gue bawel? Jadi gue kalau udah dikasih mic, apalagi mic gue nggak bisa berhenti ngomong. Jadi gue pasti ngomong dulu, soalnya suka ngomong. Pasang jadi. Padahal dulu nggak gitu loh, Oke, itu ya. Jadi kenapanya? Jadi kita udah sama-sama dengar gitu ya. Jadi mungkin buat sahabat-sahabat variasi kehidupan, kalau sahabat-sahabat misalnya memang mau membeli suatu program apapun yang ditawarkan oleh siapapun gitu di luar sana, pastikan gitu ya benar-benar yakin nih bahwa sahabat-sahabat itu membeli dari orang yang memang punya komitmen dan dapat dipercaya gitu ya. Tentunya ya pasti bertanggung jawab ke depannya kayak gitu ya. Oke, nah terus yang berikutnya nih mau tahu juga kan memang sempat udah ada beberapa kali nih kebetulan Sofi dan keluarga merasakan manfaat gitu ya. Nah kegiatanku ini kan secara sehari-hari itu karena ini di bidang finansial itu kita fokus sama asuransi dan investasi gitu ya. Nah kebetulan ada beberapa kali di mana mereka udah merasakan manfaat dari asuransinya gitu ya. Jadi waktu itu pernah ada anak-anak yang
suami juga yang sakit dan menggunakan manfaat dari asuransi kesehatannya gitu ya. Kebetulan dia beli beberapa program, salah satu programnya itu program kesehatan untuk kartu rawat inap juga gitu ya. Nah, dikira menurut Sofi gimana tuh pengalamannya? Yang paling gampang itu kemarin deh, tahun lalu ya, kan belum lama gitu ya. Jadi suaminya sempat kena COVID nih, sahabat-sahabat. Waktu yang zamannya kemarin sebelum Delta malah ya, sebelum Delta, nah itu masuk rumah sakit, dirawat kurang lebih 7 hari ya, iya mingguan. Kira ceritakan singkat aja pengalamannya gimana tuh? Lebih gampang sih, terus kita juga karena kita punya yang apa sih yang ya black card ya, itu juga kita pas bilang juga ya udah kita nggak bayar apa. Jadi murni 100% Iya, sudah semua ditanggung ya. Oke, jadi masuknya tinggal masuk nunggu satu doang, pulang juga kita tinggal nungguin aja ya semua itu settlementnya ya. udah pulang Ya. Oke, jadi maksudnya nggak ribet ya, nggak harus deposit uang dulu kayak gitu ya. Oke. Nah, itu salah satu yang memang dimiliki oleh Sofi dan keluarganya. Jadi kemarin itu waktu kena COVID, suaminya ya udah tinggal nunjukin kartu di rumah sakit rekanan, tinggal masuk dan pas pulang juga tinggal nunggu aja settlement dan memang tidak keluar uang apapun karena memang kemarin mereka membeli program di mana kartunya kita itu warnanya hitam, black card gitu ya. Jadi manfaatnya itu benar-benar bisa membayarkan berapapun tagihan rumah sakit. Jadi ini nggak ada limitnya ya gitu ya. Dan kamar kita ini cuma dibagi 2 jenis nih. Satu kamar isi 2 bed atau satu kamar isi 1 bed. Nah kebetulan mereka pilih yang isi 1 bed gitu ya. Jadi benar-benar mau berapapun gitu ya biaya yang keluar, mau ratusan juta, mau miliar, itu memang di cover semua. Seperti itu ya. Pulang gitu ya. Nah kemudian aku juga ini nih mau sedikit ngobrolin ya terakhir gitu ya. Sebetulnya kan suka lagi santer nih ya, ada yang orang-orang ngobrolin tentang unit link gitu ya. Unit link katanya unit link nih mungkin gak menguntungkan, ada yang mungkin bilang kok bohong-bohongan gitu ya, kok uangnya nggak balik. Nah ini sebetulnya kan ada persepsi yang berbeda, ada pemahaman yang beda nih, yang mungkin belum tentu di antara kita semua kita benar-benar memahami ini cara kerjanya gitu ya. Oke, jadi kalau aku pribadi sih memang pada setiap klien-klienku aku selalu edukasi karena pastinya beda nih sahabat-sahabat, fungsi dari yang namanya tabungan, kemudian investasi dan asuransi. Nah itu punya fungsi yang beda-beda. Jadi jangan sampai tuh nanti dijadiin satu semuanya. Nah, apalagi kalau bicara tentang unit link yang membeli program kartu kesehatan atau proteksi kesehatan. Ya, jadi aku dulu juga selalu ngobrol sama Sofi bahwa di unit link itu nggak akan bisa ya kalau beli proteksi kesehatan di unit link lalu 100% uang yang lo taruh atau setor tiap bulan sebagai premi itu nanti akan balik 100%. Nah coba deh Sofi sedikit ngomong nih sebagai nasabah gimana? Aku kan sebenarnya balik lagi ke agent ya, dari awal yang masuk itu kan sebenarnya itu harusnya udah kita jelasin kan sama agentnya itu kan, karena mungkin kalau di awal itu agentnya ngejelasinnya ya kalau itu sendiri ini yang kurang ngerti juga gitu kan, kita nggak tahu juga kan. Tapi ya sebenarnya kalau untuk yang kayak gitu ya tergantung kita gitu. Biasanya kan ini masih pilihan kan, kita mau yang lebih bagaimana kerja atau ada investasinya gitu. Kalau misalnya kayak gitu sih jangan ngelakuin misalnya kita punya berapa kita kan sama segini karena kan kita juga nikmatin untuk ini ya gitu kan Manfaatnya gitu. Ya jadi diperlukan pemahaman yang benar-benar
Tapi menurut lo tuh sendiri gitu ya, lo sebagai seorang nasabah gitu, maksudnya pengguna gitu ya, walaupun misalnya kita udah menerangkan gitu ya edukasi dengan baik, kira menurut lo kalau di lapangan nih, menurut lo nih ya, ada nggak sih orang-orang yang memang mungkin si konsultannya udah nerangin dengan baik, udah edukasi, tapi mungkin mohon maaf daya tangkap atau pemahamannya nggak terlalu nyampe gitu, jadi udah diedukasi dengan baik oleh si konsultan, tapi mungkin mohon maaf nih pemahamannya nggak terlalu nyampe gitu. Ada nggak sih menurut lo? Ada kurang kayak gitu juga pasti ada. Mungkin yang namanya apa ya, kalau kayak orang-orang daerah itu kan daerah kan ada uang kan, cuma kan kadang mereka kan ini apa ya, kalau yang saya itu agentnya itu mudah gimana gitu kan, mereka kan pasti kan ya udah deh masuk, dan mereka kan sering percaya kan gitu kan, dan kalau misalnya di tengah jalan kok agentnya udah kabur, nah kan mereka pasti kan ini kan kok segini ini, apalagi kalau mereka tuh nggak pernah training sakit gitu loh kan, nggak pernah sih nggak ada takut masuk gini gitu kan. Oke. Juga kalau misalnya kita cuma itu cuma untuk turunan apa sih, kayak apa itu ya. Oh oke, untuk investasi ya, itu beda lagi ya. Kalau ini kan istilahnya kalau untuk kesehatan itu kan kita emang benar-benar ada untuk kesehatan kan, kalau emang lu mau investasi ini ya ada yang Beda lagi, gitu iya. kan. Kalau untuk anak-anak sekolah itu nggak bisa masukin dibagi dua dari itu juga gitu kan, itu aja sih. Oke. Jadi intinya sih kembali lagi memang ini pesan-pesan aja juga ya, maksudnya buat para konsultan di luar sana gitu ya. Maksudnya yuk kita sama-sama bantu edukasi dengan benar gitu ya, dengan cara yang benar gitu ya. Kan biasanya kan saya dulu gitu kan informasinya udah ada yang baru, informasinya begini Oh, gitu oke. kan. Maksudnya kalau ada update apa dikasih tahu nasabahnya gitu. Oke, informatif lah gitu ya, informatif kepada klien gitu ya. Oke. Dan pastinya memang yuk sama-sama gitu, kalau buat sahabat-sahabat yang mungkin punya profesi sama gitu dengan kita gitu ya, yuk kita edukasi dengan benar gitu ya, dengan cara yang baik. Kemudian mindsetnya jangan dulu cuman buat closing ya, maksudnya yang penting closing dapat duit habis itu bye gitu, no. Jadi kita perlu menjadi konsultan yang memang benar-benar punya hati untuk mau melayani. Nah, itu penting banget. Karena kalau udah kayak gitu pasti agent lain kalau misalnya kita udah ngalamin sama dia, dia lagi gini, kita pasti nggak bakalan mau, pasti tetap lagi sama dia lagi. Ya, betul ya, betul. Oke, itu dia tuh pesan-pesan dari Sophie gitu ya. Dan pastinya buat mungkin siapapun yang menonton tayangan kami ini, vlog kami, dimohon banget gitu ya, kalaupun memang ketemu dengan konsultan yang udah baik banget nih, udah mengedukasi dengan baik, dengan benar gitu ya, coba tolong benar-benar diingat-ingat ya, dulu waktu beli program dijelaskan gimana, dipahami secara menyeluruh. Kalau sampai nggak ngerti, nggak apa-apa, ditanya-tanya aja terus berulang-ulang kepada si konsultannya, supaya itu untuk menghindari adanya itu sampai berbusa, itu untuk menghindari ada masalah-masalah ke depannya. Tapi sekali lagi aku percaya kalau memang niatan kita dasarnya itu baik gitu ya, maka alam semesta itu mendukung, dalam arti kalau niatan kita baik pasti kita juga dipertemukan, betul, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga, orang-orang yang juga akan saling support, saling mendukung satu sama lain dengan memiliki value-value atau nilai-nilai yang positif dalam hidupnya gitu ya. Jadi sekali lagi nih buat sahabat-sahabat semua, pastikan sahabat-sahabat semua memiliki nih, tentunya memiliki perencanaan keuangan yang bijaksana nih buat masa depan. Penting banget nggak? Penting banget nggak? Penting banget ya, penting banget. Betul, apalagi misalnya nih kalau buat sahabat-sahabat nih, misalnya ibu rumah tangga profesinya yang kerja misalnya cuma suami, punya anak misalnya 2, 3, 4 gitu ya. Nah, wah itu apalagi tuh ya, apalagi yang kerja cuma suami, itu benar-benar tuh harus bikin perencanaan keuangan yang bijaksana. Nah, makanya perencanaan keuangan itu di dalamnya sebenarnya ada 3 hal yang harus disiapkan, yaitu menabung ya, atau
tiga hal ini memang kita butuhkan, tapi fungsinya nanti beda-beda gitu ya. Jadi itu dari kita, obrolan kita pada hari ini, semoga itu bisa bermanfaat gitu ya. Jadi ini sebenarnya gue tadi ya, gue nggak ada setting, jujur gue nggak ada setting gitu ya. Gue orangnya spontan, jadi ya ada komen ya. Gue orangnya spontan banget. Jadi kalau bikin vlog, semua vlog yang aku bikin tuh memang selalu spontan gitu. Cuman memang gue biasa udah pikirin topiknya apa gitu ya. Jadi ini adalah jawaban jujur dari klien gue yang juga merupakan sahabat gue. Jadi gue ini loh, maksudnya gue happy banget punya sahabat seperti Sofi ini gitu ya, karena dia juga orang yang memang support gue dan keluarga gue dalam banyak hal gitu ya. Banyak suka duka yang memang gue alamin dalam kehidupan gitu, dan dia salah satu yang memang dia dan suaminya gitu ya, salah satu dari sahabat kita yang memang support banget lah gitu, terus selalu mendukung kita gitu ya, doain kita juga gitu ya, karena mereka pun juga pernah ngalamin banyak hal ya dalam kehidupannya gitu ya. Itu that's what friends are for ya. Gitu ya, jadi bukan cuman yang buat happy-happynya aja ya sahabat, bukan buat happy-happy doang, tapi sahabat itu bisa memang selalu bersama-sama dalam setiap kondisi lah ya, dalam suka maupun duka gitu. Itu aja sih gitu ya, semoga ini bermanfaat, dan thank you banget juga buat Sofi gitu ya, buat testimoninya hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Gue jadi ribet nih ngomong. Oke, nah pastinya jangan lupa nih sahabat-sahabat semua like, subscribe, komen, share, dan juga menonton setiap vlog kami di tayangan-tayangan kami berikutnya sampai selesai. Dan kami doakan senantiasa buat semua sahabat-sahabat variasi kehidupan yang sudah like, komen, share, ya, dan menonton semua vlog kami sampai selesai. Kami doakan kebahagiaan, kesejahteraan, rezeki berkah berlimpah, dan juga kesehatan. Amin ya, amin. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kami yang berikutnya. Bye.